Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mados Fashion Business kali ini akan berkunjung ke salah satu produsen terbesar di dunia untuk produksi serat rayon, Birla Cellulose. Merupakan perusahaan besar untuk serat rayon yang hadir di beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia, di mana Bandung menjadi pilihannya. Nah, di Bandung, Jawa Barat ada kurang lebih 2.000-an koleksi kain yang katanya konsepnya adalah sustainable fashion atau ramah lingkungan. Bagaimanakah konsep ini kemudian dibangun oleh Birla Cellulose? Kita akan masuk ke dalam. Perusahaan industri tekstil serat rayon Birla Cellulose menjawab keinginan pasar yang ingin terus meramaikan dunia fashion tanah air. Di Bandung, studio Birla Cellulose sengaja dihadirkan guna memudahkan pelaku pasar memilih tekstil rayon terbaik. Jadi ketika mereka datang ke sini, mereka bisa mendapatkan inspirasi untuk produk mereka. Intinya Birla Cellulose di sini mensupport untuk fashion Indonesia dan mimpinya fashion Indonesia itu bisa kita kenalkan kepada dunia. Indonesia menjadi yang terpilih, kemudian Bandung kenapa pilihannya dari sekian banyak negara? Nah, jadi gini, sebenarnya kenapa Bandung? Kita lihat bahwa Bandung itu banyak sekali dari strategi untuk market fashionnya. Terus orang Bandung itu rata-rata kreatif juga, desainernya juga, dan memang banyak pemain-pemain tengah tekstil yang pembuat kainnya itu berada di kota Bandung. Makanya sasaran kita membuat workshop studio ini di Bandung untuk menggapai semua pemain-pemain tekstil, baik pemain tengah tekstil untuk pembuat kain maupun untuk brand fashionnya untuk hilir tekstilnya. Seperti itu. Kita bicara tentang target market. Betul. Target market segmentasi mungkin menengah ke atas kali ya. Betul. Lalu siapa sih yang menjadi sasaran selain masyarakat umum, misalnya apakah khusus desainer saja? Betul. Ya, jadi gini, kalau misalnya untuk target segmen, sebenarnya kan material kita itu material yang specialty ya Bu ya. Artinya material kita belum banyak di pasaran gitu untuk dijual. Nah, makanya kita kerjasama dengan desainer dan brand-brand fashion di lokal di Indonesia untuk mengangkat tema sustainable fashion ini yang memang materialnya belum ramai di pasar. Makanya target sasaran kita itu sebenarnya segmented. Kedepannya mimpinya itu bahwa material sustainable fashion ini sudah wajib untuk dipakai oleh brand-brand lokal maupun desainer-desainer Indonesia. Oke, kampanye adalah sustainable fashion. Betul. Jadi seluruh dunia sudah mulai berkampanye tentang bagaimana menjadi produk-produk yang tidak merusak lingkungan atau alias ramah lingkungan gitu. Betul ya. sekali. Nah, kemudian apa sih yang menjadi kampanye? Oke, ini viscose rayonnya ramah lingkungan. Dari mana kita bisa tahu? Kemudian gimana tumbuhnya, prosesnya, apakah pabriknya juga ada di Indonesia atau sebagian di luar negeri gitu? Betul, jadi gini, kalau di Birla sendiri materialnya itu sudah bisa dipastikan bahwa materialnya sudah sustainable fashion, karena material kita diambil dari hutan sendiri kita punya itu di Kanada dan Swedia, dan memang beberapa brand yang sudah kerjasama dengan Birla itu kita suka kasih promosi, kita bantu promosikan beberapa sertifikat kita sudah pernah kasih ke brand tersebut, artinya sudah tidak diragukan lagi untuk material Birla Cellulose karena sudah ada sertifikat dari internasional. Jadi itulah yang membuktikan bahwa material dari Birla sudah sangat sustainable dan ramah lingkungan. Jadi pohon-pohonnya ditanam di Swedia dan Kanada. Betul. Kemudian proses penebangannya pun sudah melalui proses tahapan sehingga tidak merusak lingkungan. Betul, jadi penebangannya itu caranya ketika kita menebang satu pohon, itu kita tunggu 2 pohon sebelumnya yang sudah ditebang tumbuh. Jadi ketika mau nebang pohon lagi yang berikutnya, 2 pohon yang sebelumnya ditebang itu harus tumbuh dulu Bu. Jadi nggak bisa sembarang tebang. Jadi supaya sustainable untuk dari hulu sampai hilirnya itu nyambung seperti Sudah itu. Berapa tahun sih sebenarnya sampai akhirnya kemudian memilih Indonesia? Sebenarnya kalau Aditya Birla Group itu sebenarnya kita udah dari tahun 1960 kalau tidak salah ya di India, dan untuk di Indonesianya kita mempunyai pabrik produksi rayon di Purwakarta namanya PT Indo Barat Rayon, itu mulai berdiri dari tahun 1982. Nah, kita memang salah satu pionir terbesar gitu ya, salah satu produsen terbesar serat tekstil rayon di Indonesia. Jadi memang beberapa pemain tekstil seperti pembuat kainnya, pabrik pembuat kainnya, sampai ke hilir tekstil itu brandnya dan desainer sudah banyak kerjasama dengan Birla seperti itu. Dan workshop ini memang kita baru bangun itu di tahun 2019
Dan kita sekarang baru kasih invitation nih ke beberapa desainer dan brand dan pemain tekstil lainnya untuk datang ke sini untuk kita cari inspirasi sama-sama. Oke. Mas, kalau misalnya ada seseorang ataupun pihak lain yang mau menjalin kerjasama, bagaimana sih prosesnya? Apakah misalnya kemudian dia harus menjadi desainer dulu, atau nanti kedepannya ada pengembangan yang akan dibuat sebuah workshop atau pabrik atau mungkin toko ya, yang receh-receh gitu, 3 meter boleh. Betul. Biasa kalau di perusahaan tuh langsung beli satu gulung besar. Betul gitu. sekali, Itu gimana tuh konsep yang dibentuk gitu? Pertanyaannya menarik. Jadi gini, kita sebenarnya memang melihat isu bahwa seperti brand yang orang yang baru mulai belajar mau bikin brand nih, terus desainer yang memang hanya butuh kuantiti kecil gitu ya. Nah, itulah salah satu isu yang memang kita harus bantu nih teman-teman tersebut untuk mengembangkan fashion. Nah, salah satunya kita menjalin link relasi dengan grosir dan toko-toko di Indonesia untuk menyediakan bahan-bahan yang materialnya itu specialty seperti di Birla ini. Kita mengangkat tema material yang ramah lingkungan dan sustainable. Nah, nanti ke depannya ketika material tersebut sudah ada di toko-toko tersebut, itu desainer dan brand-brand yang baru mulai yang butuh eceran seperti 3 meter, 10 meter, 5 meter, itu bisa beli di toko tersebut dan grosir tersebut. Nah, itulah salah satu tim Birla Cellulose di Indonesia membantu untuk perkembangan fashion di Indonesia. Jadi ada kemudahan untuk prosesnya. Betul sekali, Saya Bu. penasaran mau lihat-lihat, nanti boleh ya berkeliling ya? Oh, boleh sekali. Ada berapa jenis Birla yang dibentuk ataupun dikonsep oleh Birla Cellulose? Cellulose. Sebenarnya kalau ada berapa kelasnya? Betul. Sambil jalan-jalan mungkin? Boleh, Oke? boleh sekali, Ibu. Oke, kita lihat satunya, Mas. Boleh. Ada ribuan kain serat rayon yang dihadirkan Birla Cellulose di Bandung, Jawa Barat. Pelaku industri fashion pun bebas memilihnya sesuai selera. Lalu bagaimanakah cara mendapatkannya? Oke, Mas Randi, ini kayaknya banyak banget jenis-jenis kain. Sebenarnya tadi kan nyambung yang tadi, ada berapa jenis sebenarnya rayonnya? Jadi gini Mbak Dita, di rayon Birla itu kita ada 7 jenis, sangat banyak ya variatif di rayon Birla itu. Saya sebutin ya, jadi yang pertama itu ada namanya rayon viscose, yang kedua ada rayon modal, yang ketiga ada rayon lyocell atau biasa disebut itu excel di kita. Dan ada rayon antimikrobial, ada rayon dope dyed, sama ada rayon Liva Eco, dan ada rayon yang terakhir itu namanya rayon Liva Reviva. Nah, jadi yang sekarang lagi rame dikembangin oleh kita nih, dan kita memang melihat nih di luar lagi mengangkat tema sustainable fashion dan ramah lingkungan, yaitu salah satunya dari Birla mengembangkan tentang rayon Liva Eco ini, Mbak Dita. Yang ini? Betul, yang ini Mbak Dita. Liva Eco. Kenapa betul. tuh? Nah, ini kenapa kita kembangin dan kita memang sedang angkat campaign tentang Liva Eco ini. Jadi rayon Liva Eco ini yang pertama ada beberapa fitur yang kita berikan. Pertama itu terurainya, kalau misalnya memakai brand gitu, produknya memakai material Liva Eco ini terurainya bisa cepat, bisa 6 minggu. Itu biasa kalau rayon biasa itu sekitar 16-20 minggu. Sedangkan rayon Liva Eco ini ketika memang si baju udah tidak terpakai, dia kubur, itu bisa 6 minggu terurai. Terus yang kedua, kita ambil si material pohonnya itu, pohon eukaliptus, itu kita dari Swedia dan Kanada, itu sistemnya itu sustainable juga. Artinya ketika yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ketika ingin menebang satu pohon, kita tunggu 2 pohon yang sebelumnya itu tumbuh. Nah, ini contoh-contoh kain rayon Liva Eco ini, Mbak Dita. Nah, rayon Liva Eco ini memang sudah banyak yang minta untuk diorder kainnya dari beberapa brand lokal maupun internasional. Nah, kenapa memang mereka interest dengan rayon Liva Eco ini, yang memang tadi saya sebutkan bahwa rayon Liva Eco ini adalah rayon yang memang biasa disebut smart rayon dan rayon yang sustainable fashion dan ramah lingkungan. Kita bisa sebut bahwa Birla Cellulose dengan 7 jenis variannya tadi ataupun jenisnya adalah premium. Betul sekali. Oke, dengan harga berapa kemudian orang bisa membelinya? Betul. Apakah Jadi, masih tetap ramah di kantong? Kan ramah lingkungan udah. Betul sekali. Jadi gini Mbak Dita, kalau misalnya untuk di market lokal itu memang rayonnya biasa ya, artinya rate harganya 18.000 sampai 20.000 per yard. Umumnya per meter, betul, umumnya. Nah, untuk rayon Liva Eco sendiri, kita coba bantu untuk market lokal, artinya nggak terlalu terlalu mahal ya harganya, jadi bisa ramah di kantong juga.
Jadi mungkin sekitar kisaran harganya 30.000 sampai 35.000 per meter, seperti itu. Agak mahal memang. Betul, agak mahal. Cuman ada jaminan bahwa kita juga menyumbang dan berkampanye ramah lingkungan. Betul sekali. Kemudian juga kualitas nggak bisa dibohongin. Ada harga dua kali kualitas gitu ya. Indonesia akan menjadi pusat ataupun kiblat Muslim dunia. Betul. Apakah ini menjadi sebuah peluang yang kemudian diambil oleh Birla Selulose? Betul sekali, betul sekali. Jadi gini, Birla Selulose sangat mensupport tentang tema tersebut. Makanya kita undang beberapa desainer, asosiasi desainer untuk datang ke sini untuk kita kolaborasi bareng nih untuk mengangkat tema yang tadi Mbak Dita sebutkan tuh. Jadi memang kita ada salah satu program kerja kita yang memang mensupport aktivitas tersebut, Mbak Dita. Tanamannya ataupun pohonnya tumbuh di Swedia dan Kanada. Betul. Tetapi prosesnya melibatkan 100% Indonesia, begitu ya? Mbak Dita. Nah, apa saja yang melibatkan Indonesia dalam proses produksi ini? Jadi gini, kita melibatkan Indonesia untuk fasilitasnya, seperti kita mempunyai fasilitas pabrik spinningnya itu di Karawang, dan untuk produksi fiber seratnya itu di Purwakarta, dan workshopnya pun kita di Bandung. Jadi material kita memang diambil dari Swedia dan Kanada, tapi kita proses produksinya itu melibatkan semua elemen di Indonesia, baik dari karyawannya maupun tempat fasilitas di di negara Indonesia. Oke, Mas, dari sekian banyak kunjungan keliling-keliling dengan ada 2.000 kain, ya kan? Betul. Gimana dapat 2.000 kain ini? Betul. Jadi gini, memang di sini banyak koleksi, ada 2.000 sampai 2.700 kain ya yang kita tampilkan di sini. Jadi bagi teman-teman desainer maupun brand fashion yang memang ingin memulai usaha fashion, kita mengajak jangan takut untuk kuantiti kainnya. Kita kebetulan akan kerjasama dan sudah mulai mau kerjasama dengan grosir-grosir di tiap kota. Jadi material yang memang specialty yang kita hadirkan dari Birla Selulose itu bisa teman-teman beli sesuai eceran yang kalian inginkan, baik dalam skala besar maupun kecil. Dan bahkan itu, juga ada pengembangan digital ke depan. Betul. Seperti apa tuh, Mas? Kedepannya kita akan kembangkan pengembangan digital seperti kita membuat mungkin Instagram, website, dan yang lainnya. Itu kita akan jual di digital online juga, dan kita kerjasama dengan grosir-grosir yang memang kerjasama dengan kita. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang baru memulai usaha fashion yang butuh kuantiti ecerannya, itu bisa dibeli di grosir-grosir yang nanti ada hadir di tiap kota di Indonesia. Ini kita sangat optimis ya. Betul. Bagi pelaku pasar, pebisnis fashion tentunya yang ingin mendapatkan produk premium tetapi dalam harga yang bagus ramah juga, di kantong juga. Ramah di kantong, kemudian kualitasnya juga bagus. Sekali. Nah, kepada masyarakat ataupun pebisnis maupun desainer atau masyarakat umum yang ingin datang ke workshop, itu bisa mendapatkan fasilitas apa aja? Bisa sekali. Jadi gini, kita workshop ini dibuka bukan hanya untuk pemain tekstil, tapi kita untuk masyarakat umum yang memang ingin mengetahui tentang tekstil, tentang ramah lingkungan di tekstil itu seperti apa. Kita open untuk semuanya. Jadi bagi teman-teman yang masyarakat umum atau teman-teman pemain usaha fashion, itu boleh datang ke workshop kita di Bandung, di Studio Desain Birla Selulose namanya, di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 121 Dago, Bandung. Oke, terbuka ya? Terbuka sekali kita. Kita hadir untuk masyarakat Indonesia. Dan memajukan fashion di Indonesia. Jadi pesan terakhir saya juga untuk pelaku usaha fashion di Indonesia, mari kita kembangkan material yang ramah lingkungan, yang sustainable fashion agar tidak merusak lingkungan di Indonesia. Baik, terima kasih Mas sudah mengizinkan kami untuk berkunjung ke workshop Birla Selulose. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Business Development Birla Selulose. Semoga tayangan ini menginspirasi Anda semua dan juga memajukan UMKM serta produk fashion di tanah air. Saya Dita Faisal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.